Right, let's continue. Ya, jadi setelah intro itu kita buat overview, gambaran umum dari apa yang kita lihat, grafiknya seperti apa. Kemudian setelah overview, maka kita mulai mendukung overview tersebut dengan paragraf berikutnya. Feature 1 dari grafik itu ada fitur-fitur yang paling mencolok. Yang pertama yang mana yang mau dijelaskan. Kemudian fitur yang berikutnya yang bagian mana. Jadi struktur essay untuk memudahkan minimal seperti ini dan harus ada konklusi. Jadi di sini gambar ini kurang bagian kesimpulannya di bawahnya. Essay yang baik itu selalu ada intro, kemudian ada penutup. Jadi usahakan ada penutup walaupun hanya satu kalimat. Karena ini 150 kata, jadi nggak banyak, jadi nggak usah terlalu banyak-banyak nulis. Karena nanti kalau terlalu banyak juga takutnya banyak error. Nah, how to write an essay ya? Bagaimana sih menulis essay Taswan ya? Ini perhatikan. Jadi intro itu paling mudah sebenarnya, introduction. Jadi introduction itu hanya mengulang soal, paraphrase the question. Ya, jadi kan ada soal tuh biasanya di atas tabelnya, summarize below the graph shows bla 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 bla. Grafik ini menunjukkan bla bla bla. Jadi di bagian introduction tinggal menyatakan soal di dalam kalimat lain. Artinya parafrase itu mengungkapkan statement yang ada dengan kalimat yang lain, tetapi artinya sama. Jadi paling mudahnya seperti itu. Kan sudah ada soal, jadi parafrase soal tersebut. Apakah menggunakan misalnya kalau misalnya bingung mau parafrase ini vocabnya apa sih? Posisinya bisa ditukar. Misalnya dari kalimat aktif di soalnya nanti di essay-nya dijadikan kalimat pasif dan lain sebagainya. Yang penting tidak copy paste ya, 100% copy paste. Kalau copy paste pertanyaannya, maka dia tidak akan mendapatkan nilai. Nah, di bagian overview, general overview, select and report. Di sini dibilang, saya tulis select and report the main features. Nah, jadi akan banyak informasi sebenarnya ya di dalam sebuah grafik. Nah, silahkan sajikan informasi yang paling mencolok. Mencolok artinya dominan. Kalau misalnya grafik, ada grafik yang sangat drastis penurunannya, maka itu adalah main feature. Kemudian ada yang mungkin drastis kenaikannya, maka itu adalah main feature. Jadi nggak usah terlalu menekankan data-data yang tidak terlalu penting. Biasanya data-data yang penting itu yang mencolok sekali, terlalu kelihatan dibandingkan dengan data-data yang lain. And then to the next paragraph, support overview yang berikutnya ini, support overview with detail of feature one. Nah, kalau di overview kita menjelaskan secara umum dari gambar tabel atau grafik yang ada, maka di paragraf body 1, ini feature one bisa kita katakan sebagai body 1, itu harus menjelaskan apa yang kita sebutkan di overview, biar dia nyambung. Kan di overview ini gambaran umumnya, maka di feature one ini untuk mensupport atau mendukung gambaran umum yang kita sebutkan di atas. Jadi di overview jangan tampilkan data yang spesifik. Overview ya general overview, gambaran umumnya. Ada peningkatan tren terhadap penggunaan public transport misalnya di UK dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, itu general. Nanti yang menggunakan data, ada data-datanya sekian persen kenaikan dibandingkan negara lain, itu nanti di bagian paragraf feature 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini sedikit gambaran tentang struktur. Jadi ada dua yang harus dipahami. Yang pertama itu adalah terkait dengan marking kriteria, apa saja yang dinilai. Ini sudah ada 4. Dan yang kedua, struktur essay yang bagus itu seperti apa. Nah, seperti yang ada di layar, seperti itu ya. Dan ada konklusi. Nah, konklusi atau kesimpulan itu pada umumnya hanya mengulang intro. Ingat, konklusi mengulang intro. Ya, mengulang intro dan sedikit ada overview-nya. Jadi kalau intro tadi adalah parafrase dari soal, maka konklusi itu adalah parafrase dari intro dan overview sedikit ya secara umum, gambaran umum. Nanti kita lihat contoh soal.
Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal seperti ini untuk IELTS Writing Task 1. The chart below shows, ini soalnya ya. The chart below shows information about the problems people have when they go to live in other countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Dan buat perbandingan-perbandingan jika relevan. Nah, diperhatikan soalnya, judulnya dibaca biar ada gambaran. Integration problems for people living abroad. Satuannya percentage, persen ya. Nah, ini integrasi problem, integrasi permasalahan-permasalahan untuk orang yang tinggal di luar negeri. Dilihat tabelnya, ini tabelnya, grafiknya ada usia 18 sampai 34, ada yang usia 35 sampai 54, dan ada yang di atas 55. Ada warna berbeda, ada warna biru, pink, ada kuning. Yang biru itu adalah untuk making friends, jadi kan diomongin problems, making friends. Kemudian yang pink itu finding somewhere to live. Dan yang terakhir yang kuning itu adalah learning the local language. Ini di sebelah kiri ada persentase-persentase. Nah, kita diminta untuk menyajikan informasi berdasarkan apa yang ada di grafik. Tentunya yang kita sajikan adalah, ingat, main features yang paling kentara di antara yang informasi yang ada. Nah, coba kita lihat sekarang, diperhatikan. Tadi yang pertama intro ya. Introduction itu adalah paraphrase the question. Questionnya itu adalah the chart below shows information about Oke, Fahri ada chat di grup. Jadi paraphrase mengulang intro, mengulang soal. Jadi perhatikan, kalau di soalnya the chart below shows information about the problems people have when they go to live in other countries. Kita paraphrase menjadi the chart shows. Ya, the chart shows. Kalau yang di sana di chart below shows, ya. Kemudian difficulties. Kalau di sini problems di soalnya. Kalau di essay-nya diganti dengan difficulties. People have when they move to a new country. When they go to live, ini to abroad, ya, go to live in other countries. Yang di sini di essay-nya move to a new country and how the problems vary according to people's ages. Dan bagaimana permasalahan itu berbeda dari usia, ya, berdasarkan usia orang-orang, ya, usia orang tersebut. Nah, intinya paraphrase dari soal sesuai dengan informasi yang ada di grafik. Nah, bagaimana dengan general overview? Nah, setelah kita melihat grafik, kita bisa menarik kesimpulan gambaran umum atau overview umum dari soal tersebut. Ini contoh saja ya, jadi nggak harus seperti ini. Contohnya terserah teman-teman itu mengidentifikasi, menyimpulkan seperti apa dari grafik yang ada. Nah, kalau kita perhatikan general overview yang ada di sini, yang ada di screen, dari contoh ini ya, the greatest problem for young people, jadi permasalahan yang paling mencolok untuk yang young people age yang usianya 18 sampai 34 is forming friendship. Jadi kalau lihat grafik ini, perhatikan yang people yang usianya adalah 18 sampai 34, itu yang paling, permasalahan yang paling dihadapi oleh yang usia muda itu adalah masalah yang biru, which is making friends. Nah, itu yang disajikan di overview ya. Is forming friendship. Nggak ada data. Jadi di overview itu jangan masukkan data detail. Nanti di body berikutnya. A problem experienced by 46% of the people in this age group. Walaupun di sini nyebutin data, saya sarankan jangan menyajikan data di overview. Ini kan hanya contoh ya. Cukup saja gambaran umum sampai forming friendship. Titik ya.
Kalaupun di contoh ini ada, ya nggak masalah. Tapi kalau saya sih jangan tampilkan data di overview. Namanya overview, gambaran umum ya. Kemudian, however, only 36% of 35 to 54-year-old find it hard to make friends. Nah, dia bandingkan dengan yang ini, yang age group 35 sampai 54. Permasalahan anak muda itu adalah membuat teman making friends. Kalau yang dibandingkan dengan usia yang 35 sampai 54 itu hanya 36%. Ya. Kemudian while even fewer, nah ternyata permasalahan membuat mendapatkan teman itu sangat sedikit, lebih sedikit di kelompok usia yang lebih tua ya, people over 50 years have this problem. Nah, itu overview dari contoh soal yang ada ya. Nah, overview seperti itu. Kemudian mulailah menulis detail untuk mendukung overview. Nah, kalau dari contoh ini support overview with detail of feature one. Nah, karena di overview-nya dia ngomongin pertama itu adalah tentang membandingkan yang tentang rentang-rentang usia tersebut. Nah, di paragraf berikutnya dia nyebutin 54% of the older age group find learning to speak the local language the most problematic. Nah, dia yang paragraf berikutnya itu dia pindah ke sini karena dia melihat tren yang paling mencolok itu adalah yang warna kuning. Ini dari contoh ya, dia melihat trennya warna kuning itu paling mencolok, dia paling tinggi. Makanya dia menulis di paragraf berikutnya itu, di paragraf ke support overview feature one, dia menulis yang ada warna kuning paling tinggi di people over 55 years. 54% ini sekitar 54 ya. Jadi kalau ragu ini angkanya sebenarnya berapa? Apakah 52, 53? Boleh taruh around, about, atau sekitar, maksudnya sekitar around 54% of the older age group find learning to speak the local language the most problematic. Jadi buat orang-orang yang usianya 55, permasalahan yang paling sering dihadapi adalah belajar bahasa the local language. Diperhatikan dengan yang lain memang di usia 55 ini warna kuningnya itu paling tinggi. In comparison, kemudian dia membandingkan dengan the youngest age group. Berarti dia pindah ke yang paling muda nih, ya. Finds this easier. Jadi kalau bagi orang tua itu belajar bahasa lokal itu paling sulit, tapi bagi yang paling muda, usia yang paling kecil itu paling mudah ya untuk belajar bahasa lokal. And the percentage who have problems learning the language is much lower, dan persentasenya juga jauh lebih rendah, yaitu sekitar at 29%. Ini sedikit saja di bawah 30%. Nah, kalau nggak mau pakai around atau about, bisa pakai kata-kata just under 30%. Hanya sedikit di bawah 30%, just under ya, bisa pakai seperti itu. Atau just below atau just under terserah. Nah, itu cara untuk tidak mengulang kata yang sama. Ya, tidak hanya around, about, jadi kita pakai kata-kata yang lainnya, just under, just around. Nah, begitu juga di bagian berikut, di paragraf berikutnya yang feature 2, in contrast to their language learning difficulties, ya, only 22% of people in the oldest age group have trouble finding accommodation. Nah, dia masih ngomongin yang ini, yang di usia 55. Jadi setelah ngomongin yang paling sulit bagi usia di atas 55 itu adalah belajar bahasa, kemudian dia ngomongin tentang only 22% have trouble finding accommodation. Jadi yang warna pink nih, dia jelasin yang warna pink. Karena paling rendah nih yang pink di usia ya, lebih dari 55. Yang warna pink ini adalah mencari tempat tinggal, finding accommodation. Somewhere to live itu sama dengan accommodation-nya. However, namun demikian, this is the second most significant problem for the other two age groups. Nah, jadi kalau bagi usia di atas 50 cari tempat tinggal itu paling mudah, maka bagi
kedua kelompok usia, yaitu yang usia 18 sampai 34 dan 35 sampai 54 itu bisa disimpulkan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk mencari akomodasi. Ya. Nah, ini ada konklusi, ada penutupnya, ada kesimpulannya. In general, secara umum, biasanya ada kata-kata in general, to sum up, to wrap up, in conclusion, terserah mau pakai yang mana ya. All age group experience the same problems to some extent. Jadi secara umum ya, semua usia mengalami permasalahan-permasalahan yang sama dalam dalam to some extent, artinya apa ya bahasa Indonesia to some extent, kurang lebih ya to some extent. Kemudian but the percentage of older people, ada kata-kata but kontradiksi, older people who find language learning difficult is much higher than, nggak bisa kelihatan, than the others. Jadi kesimpulan itu merangkum feature one, feature two, atau in other words juga parafrase dari general overview. Jadi ingat, introduction itu parafrase dari soal, general overview itu adalah gambaran umum dari keseluruhan tabel, kemudian conclusion itu parafrase daripada overview. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke. Sebelum ke next slide, kira-kira kalau soalnya seperti ini muncul, saya minta berpikir dulu, buat struktur yang berbeda dari contoh yang saya sajikan. Nah, kira-kira teman-teman semua ya, coba pikir dulu sekitar 5 menit. Kalau soalnya seperti ini, how do you structure your essay? Ini hanya contoh. Ini nggak saklek, nggak 100% harus seperti ini. Itu terserah kita. It depends on us bagaimana kita mau sajikan. Ya, tapi ini hanya contoh. Nah, silakan buat contoh lain. Nggak usah essay-nya secara komplit, tetapi strukturnya saja. Overview-nya seperti apa? Ya, overview-nya seperti apa? Kemudian di feature one, yang mana yang ingin dijelaskan? Feature two, bagian mana yang ingin dibandingkan, dijelaskan, dan seterusnya. Silahkan 5 menit untuk pikir. Di oratory saja nanti dijelaskan. Sir, apakah kita harus kirim ke chat? Nggak usah. Nanti you have to speak. You have to explain to us ya. Oke, sir. Ya.
Oke, jadi itu tadi sudah bagus. Cuma saran saya usahakan paragrafnya itu introduction satu, kemudian introduction sama overview boleh gabung, ya. Intro dengan overview boleh gabung. Kalau mau pisah juga nggak masalah. Kemudian fiturnya usahakan minimal 2, ya, dan konklusinya nggak usah panjang-panjang. Konklusi bisa 1 kalimat. Konklusi itu hanya mengulang overview, ya, cuma ditambahkan keterangan overall, in conclusion, to sum up, to wrap up, terserah mau pakai yang mana, ya. Itu salah satu beberapa sinonim dari overall. Jangan copy paste, Sir, gunakan, ya, gunakan bahasa yang lain. Gimana, Fajar? mungkin boleh di-share mengenai kata-kata yang boleh kita gunakan gitu, Sir. Kayak misalkan kata-kata baku untuk memulai tulisan atau gimana. Soalnya kan kita di sini diminta untuk menuliskan kata-kata yang lebih formal dibandingkan dengan kata-kata yang kita gunakan untuk berbicara atau mungkin tulisan-tulisan kita yang biasa gitu, Sir. Oke. Kalau academic list itu banyak banget, ya. Jadi paling nanti saya share di bagian intro itu kata-kata yang sering dipakai apa. Karena kalau yang mau isinya itu susah karena kan tergantung soalnya, ya, soalnya. Jadi kalau template kalau misalnya memulai intro seperti apa, misalnya contoh nih, selain kata shows, apa yang bisa saya gunakan? Banyak nih. Bisa shows, Details. bisa illustrates, bisa indicates, bisa describes, bisa states, dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh kalau mau agar coherence dan kohesi antar paragraf itu pakai connection seperti apa? Apakah pakai firstly, secondly, thirdly, dan lain sebagainya. Biasanya kalau proses itu biasanya pakai itu. Firstly, secondly, lastly, dan seterusnya. Atau pakai in other hand, in one hand, pada satu sisi, in the other hand, di sisi yang lain. Itu linking words, ya, untuk agar antar paragraf kita itu padu, nyambung, ya. Kemudian ada kata-kata furthermore, in addition, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata increase, decrease, kemudian fall, ada drop, ada plummet, kemudian ada peak. Jadi banyak sekali sinonim yang bisa digunakan khususnya di task 1. Kemudian di kesimpulan, frase apa yang biasa dipakai? In conclusion, to sum up, to wrap up, kemudian overall, dan lain sebagainya. Saya bisa bagi itu. Tapi kalau vocab yang digunakan banyak sekali, academic list. Ya, dan itu harus dihafal. Ada sih buku-buku academic list, tapi kalau menurut saya sih nggak efektif. Efektifnya itu adalah you practice a lot, cari contoh soal yang banyak, coba kerjakan, kemudian coba Google jawaban dari soal yang ada. Jadi nanti dari situ kita biasanya semakin sering lihat contoh jawaban, itu bisa jadi template di otak kita. Ya. Oke, prinsipnya seperti ini. Academic writing itu memang menggunakan bahasa formal, ya. But it doesn't mean that you have to use sophisticated word all the time. Ya, karena kan sophisticated word itu susah, ya, kita harus hafal. Nggak harus yang wah, ya, yang biasa pun, bahasa yang biasa pun nggak masalah, karena yang penting adalah si penguji itu menikmati tulisan kita, memahami dan paham. Ya, percuma kita pakai sophisticated for academic word tapi malah salah yang kita gunakan. Karena kan bahasa Inggris ini susah-susah gampang. Walaupun artinya sama, tetapi kalau kita salah menggunakan dalam konteks kalimat, ya nggak pas juga. Jadi gunakan make it simple, ya, don't make it complicated. So long your key messages can be accepted by the examiner. Tetapi jangan juga mengulang-ulang kata yang sama. Misalnya apa, ya, yang tadi itu ada peningkatan, there is an increase, 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 sepanjang tulisan selalu increase. Padahal banyak sinonim dari increase, ya. There is a rise, peningkatan, kemudian kalau misalnya decrease ada fall, ada plummet. Plummet itu peningkatan yang sangat
penurunan yang sangat tajam, ada peak, peak itu peningkatan yang sangat signifikan dan lain sebagainya. Nah, itu saya bisa bagi nanti. Ada beberapa vocab yang bisa dipakai. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Atau masih ada pertanyaan? No, sir. Thank you. Oke, Udah saya lanjut. lanjut ya. Kita balik ke sini, slide yang sebelumnya. Nah, kalau soalnya seperti yang B, ini yang B ya, kalau soalnya seperti yang B. Coba Koko sama Fajar nih yang aktif nih. Yang lainnya kayaknya nggak tahu, nggak bisa. Yang B, silahkan diperhatikan. Buatkan saya overview. Paragraf overview saja. 5 menit ya. Ini paragraf komplit ya untuk overview-nya.